Kelihatan Bapak? Okay, now we are going to discuss page 44, halaman 44. You told me that you have already discussed from question number 1 to number 10. Kalian sudah bilang kepada Bapak bahwa kita sudah membahas soal nomor 1 sampai soal nomor 10. But I'm going to discuss again about question number 1 to number 10 karena video ini akan dibagikan ke kelas-kelas yang lain just in case mereka masih belum ada pemahaman terhadap soal-soal tersebut. Halaman 44 sampai 40 sampai halaman 46 dulu. The blue container, question number 1. The blue container is the bin bla 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 I put non-organic waste. Artinya apa itu? Wadah biru adalah tempat sampah bla bla bla. Aku meletakkan sampah non-organic. The correct relative pronoun to complete the sentence above is okay. Relatif pronoun yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah ada who, which, yang which itu dipakai untuk menerangkan apa? Benda, apalagi? Binatang. Orang juga boleh. Katanya Bapak enggak. Cuma lebih tepatnya pakai which. Jadi gini, which sama that itu bisa dipakai apa saja. Tetapi lebih bagusnya kalau orang itu pakai who. Jawabannya adalah where. Kenapa where? Karena menjelaskan tempat, modifies place, menjelaskan tempat, maka itu pakai where. Ini hanya untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor oke lah, boleh. Wow, your kitchen is clean. Wow, dapurmu bersih. Thanks, terima kasih. I'm wondering how you dispose of the domestic waste. I'm wondering how you dispose of the domestic waste. Aku bertanya-tanya bagaimana kamu membuang sampah rumah tanggamu. You must do it correctly. Kamu pasti melakukannya dengan benar. I store the waste securely. Aku membuang sampah dengan aman. I don't get it. Aku nggak paham. Suitable containers must be used to store the waste, and suitable covers need to protect the waste against different weather conditions. Wadah yang tepat, wadah yang benar harus digunakan untuk meletakkan sampah-sampah, dan cover penutup yang tepat diperlukan untuk melindungi sampah dari kondisi cuaca yang berbeda. Aha, now I see what you mean. Oh, aha, sekarang aku tahu apa yang kamu maksudkan. The containers must be labeled with the type of waste they contain. Wadah-wadah itu harus dilabeli, harus ditandai dengan tipe dari sampah yang mereka isikan. Look at this container, perhatikan wadah-wadah ini. The blue one is labeled with organic waste. Yang biru dilabeli, ditandai dengan tulisan sampah organik. And there is non-organic waste. Dan ada sampah non-organik on the red one, di wadah yang warna merah. Oh, I see. Oh, begitu. You're such a brilliant young girl. Kamu benar-benar gadis muda yang brilian. Oh, come on, it's nothing special actually. Gak ada yang spesial sebenarnya. Miko and Yeni all talking about. Miko dan Yeni berbicara tentang satu yang A.
The color of Yeni's container to store domestic waste. Warna wadah-wadah Yeni untuk meletakkan sampah organik. Di sini nggak usah dibahas jawaban ya, karena direkam. Biarkan saya bantu terjemahkan. Nanti kalian kira-kira yang mana jawabannya, silahkan dipikirkan sendiri. B. Types of domestic waste that Yeni handles at home. Tipe-tipe atau jenis-jenis sampah organik yang Yeni tangani di rumah. The benefits of suitable containers and covers. Manfaat-manfaat wadah yang tepat dan penutup-penutup yang tepat. D. The reasons why Yeni needs to label the containers she uses. Alasan mengapa Yeni perlu melabeli wadah-wadah yang dia gunakan. Okay. There are some questions from the page of 44 which is modified by Pak Edwin. Ada beberapa soal yang Bapak ubah sedikit-sedikit because according to me, karena menurut Bapak ada soal-soal yang terlalu susah. Soal-soal yang terlalu susah itu ada tulisannya HOTS. Yang ada HOTS-nya itu berarti soal-soal high order thinking skill. Soal-soal yang butuh pemikiran yang lebih dalam. Ada beberapa, enggak semuanya, paling 1-2 yang Bapak ubah lebih Bapak downgrade, Bapak turunkan lebih mudah agar kalian enggak kebingungan. Kalau nomor 2 menurut kamu yang mana jawabannya? How Yeni dispose of, bagaimana Yeni membuang sampah domestik. Number 3, which of the following information is not true? Not true. Pay attention to the word not true. Perhatikan kata-kata tidak benar. Storing the waste securely makes Yeni's kitchen clean. Is it true or false? True. Membuang sampah secara aman membuat sampahnya Yeni, membuat dapurnya Yeni bersih. Miko had already understood before Yeni told about her way to get rid of the waste. Miko sebenarnya sudah paham sebelum Yeni memberitahu caranya membuang sampah. Benar apa salah? Ya. Yeni always sorts and puts. Yeni selalu memilah-milah dan membuang the domestic waste, sampah domestik, into different containers. Membuang sampah domestik ke kontainer-kontainer yang berbeda. The bins that Yeni has, sampah-sampah yang Yeni punyai, are labeled with organic waste and non-organic waste. Sampah-sampah yang Yeni punyai dilabeli dengan kata-kata organic waste dan non-organic waste. Is it true or false? True. True. Yeni puts organic waste into the blue container. Is it true or false? False. Yeni membuang sampah organiknya ke wadah yang warna biru. Betul atau salah? True. Now you already know the answer. Kamu sudah tahu jawabannya yang mana. Number 4. Look at these containers. Perhatikan wadah-wadah ini. The verb look is related to sense of sound, sense of smell, sense of touch, sense of sight, sense of taste. Perhatikan wadah-wadah ini. Kata kerja look dihubungkan dengan sense of sound, indera pendengaran, sense of smell, indera penciuman, sense of touch, indera peraba, sense of sight, indera penglihatan, sense of taste, indera pengecap. You already know the answer. Which one is correct? So now question number 5. The blue one. One is labeled with blah blah blah. The bold word and the bold word is the word one. Refers to, kata yang tebal itu, kata one itu mengacu kepada A. Yeni's container, B. Domestic waste, C. The label,
D. The organic waste. E. Type of waste. A. Wadah-wadahnya Yeni. B. Sampah-sampah domestik. C. Labelnya, tandanya atau tulisannya. D. Sampah organik. E. Jenis-jenis sampah. Yang biru itu dilabeli dengan, nah, kata itu mengacu kepada apa? Ya. Number 6. You're such a brilliant young girl. Kamu benar-benar gadis muda yang brilian. The opinion adjective is such a brilliant young girl. To be honest, there are two adjectives at those expression. Sorry, at this expression. Ada dua kata sifat di dalam kalimat itu. Kamu adalah gadis muda yang brilian. Kira-kira apa lagi selain brilian? Yang. Makanya nanti pilihan yang Bapak hapus, ubah ke kata yang lain karena membingungkan. Okay, now question number 7 to number 11. Do you think that the air around you is damaged now? If it is yes, so it's already polluted. Air pollution involves the release of gaseous molecules and particulates that after the composition of the atmosphere. Air pollution can be directly harmful to humans, plants, and animals, but also indirectly by contributing to the greenhouse effect. Apakah kamu pikir udara di sekeliling kamu sudah rusak sekarang, sudah tercemar sekarang? Jika iya, berarti ini sudah terpolusi, kena polusi, terpapar polusi. Polusi udara melibatkan keluarnya molekul-molekul gas dan partikel-partikel yang setelah composition. Coba bantu Bapak, composition artinya apa? Dari Google Translate. Bukan komposisi ya, ada lain. Selain komposisi apa? Composition. Kalau tahu artinya bantu apa? Selain komposisi, klik enter, di bawahnya ada apa lagi? Ubahan, susunan, campuran. Ubahan, susunan, oke. Campuran atmosfer, mungkin seperti itu. Air pollution can be directly harmful to humans. Polusi udara dapat secara langsung berbahaya, harmful. Harmful artinya berbahaya to humans. Apa padanan kata dari kata harmful dalam bahasa Inggris? Dangerous. Dapat berbahaya kepada manusia, tanaman, dan hewan-hewan. But also indirectly, tapi juga secara tidak langsung dapat berkontribusi terhadap efek greenhouse effect. Rumah kaca ya? Kenapa kok nggak glass house ya? Atau greenhouse ya? Sudah lah. Air pollution is caused by some factors. Polusi udara disebabkan oleh beberapa faktor. One of them, salah satunya is polluting gases. Salah satunya adalah gas-gas polusi. Its dangerous gases by products can be released. Ini adalah gas produk sampingan yang berbahaya yang dikeluarkan dari burning of fossil fuels, pembakaran bahan bakar fosil. Industrial processes, proses industri, and the decomposition of waste, dan penguraian
sampah. Sampah yang busuk kan polusi udara juga. Buktinya ketika kamu masuk SMA 2 sudah disambut dengan decomposition of waste. Ya kan? Langsung dikasih aromaterapi. Di mana dikasihnya? Di dekat pintu masuk ya. These gases, gas-gas ini include mencakup karbon dioksida, karbon dioksida, nitrogen oksida, dan sulfur dioksida. Small particulates, partikel-partikel kecil can be released, dapat dikeluarkan as byproduct sebagai produk sampingan from industrial processes, dari proses-proses industri, dan from vehicles, dan dari kendaraan-kendaraan. This include soot. Ini juga mencakup soot, jelaga. Apa jelaga? Ada yang tahu jelaga? Zaman sekarang, Indira. Biasanya orang-orang kampung itu masih pakai sesuatu yang menghasilkan jelaga. Zamannya bapak itu, kalau kamu mati biasanya ada dua. Ada pakai lilin. Kalau sekarang kan pakai lampu LED, pakai apa segala macam. Dulu lilin sama lampu teplok. Lampu yang bode kacana macam, itu dihidupin, menghasilkan jelaga. Jelaga itu kayak apa? Kayak asap hitam yang nempel ke tembok kemana, itu jelaga. Soot. Metal particulates, partikel-partikel logam, smoke, asap, and aerosol dan aerosol. This also causes air pollution. Ini juga menyebabkan polusi udara. Jadi mainly the text discuss about air pollution. Okay, question number 7. What does the text tells about? Teks di atas membahas tentang apa? Number 1. Why air pollution is dangerous? Mengapa polusi udara berbahaya? Ini sudah termasuk soal hoax. Mengapa polusi udara berbahaya? B. The dangerous gases that are released from the burning of fossil fuels. Gas-gas berbahaya yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. C. The definition of air pollution. Definisi dari polusi udara. D. The causes of air pollution. Penyebab-penyebab polusi udara. E. Types of particulates that cause air pollution. Tipe-tipe atau jenis-jenis partikel yang menyebabkan polusi udara. Kira-kira yang paling umum dan mencakup semuanya apa? Kenapa polusi udara berbahaya? Apalagi ada lagi ide yang lain. Ya, lanjut question number 8. The writer's purpose is, tujuan utama dari penulis adalah, ini soal hoax lagi, to describe the reasons why air pollution occurs, untuk menggambarkan alasan mengapa air pollution terjadi, polusi udara terjadi. Tapi ini Pak Edwin ubah pilihannya yang paling benar. Kayaknya kalau ada kata-kata the reasons why, alasan mengapa, kayaknya bukan the reason, tapi bagaimana polusi udara itu terjadi, bukan alasan. Karena polusi udara kan nggak butuh alasan, tapi lebih ke bagaimana terjadinya polusi udara. Kalau Bapak, karena kita bahas descriptive text, maka kira-kira yang mana jawabannya? Yang ada kata itunya. To describe, to explain, untuk menjelaskan bagaimana polusi udara ada di lingkungan kita. Tapi ini sebenarnya benar explain, cuma karena ada kata explain jadi kurang sip. Bukan explain. To assure, untuk meyakinkan the readers, untuk meyakinkan pembaca
bahwa udara tidak fresh dan tidak sehat. D. To persuade, untuk membujuk the readers, untuk membujuk pembaca, to do action, untuk melakukan tindakan-tindakan in order, agar membersihkan udara, untuk membersihkan udara. E. To present two points of view, untuk memaparkan, untuk menyajikan dua sudut pandang dari polusi udara. Silakan kalian pikirkan lagi caranya memikirkan, cari yang lebih spesifik kata kerjanya. Apakah describe, apakah explain, apakah assure, apakah persuade, ataukah present. Number 9. The best title for the text is judul yang paling bagus dari teks di atas adalah air pollution, polusi udara. What makes air pollution? Apa yang membuat polusi udara? Let's prevent air pollution. Ayo cegah polusi udara. The effects of air pollution, efek-efek dari polusi udara. Dangerous air pollution, polusi udara yang berbahaya. Kira-kira yang mana yang paling umum? Ya. Number 10. One of them is polluting gases. Salah satu di antara mereka, berarti mereka ini banyaknya. Salah satu dari mereka itu bisa orang, bisa benda, bisa apa saja. Salah satu dari mereka is polluting gases. Kata mereka mengacu kepada, kamu lihat di teksnya, halaman berapa? Paragraf 2. Air pollution is caused by some factors. Polusi udara disebabkan oleh beberapa faktor. One of them is polluting gases. Salah satu dari mereka, salah satunya adalah gas polusi. Yang mana kira-kira? Jawabannya ada effects of air pollution, efek-efek dari polusi udara. Ada types of air pollution, tipe-tipe atau jenis-jenis polusi udara. Gases that are released, gas-gas yang dikeluarkan. The contaminated air, udara yang terkontaminasi. E. Factors that cause air pollution, faktor-faktor yang menyebabkan polusi udara. Ya. Number 11. It is dangerous gaseous byproducts, bla bla bla. The italic word can be replaced with, kata yang garis miring itu, kata dangerous itu dapat diganti dengan safe, aman, harmless, tidak berbahaya, harmful, berbahaya, not dangerous, tidak berbahaya, protected, terlindungi. Silahkan dipikir sendiri. Nanti kalau cepat itu ngomongnya kan bisa disimak lagi ya. Adakah fitur di YouTube itu untuk membuat video pelan? Number 12. Which of the following adjective clauses? Nah, ini yang belum dibahas. Sudah ya. Which of the following adjective clauses? Klausa kata sifat yang mana yang menjelaskan tempat? Kalau menjelaskan tempat ada kata ya. Sudah tahu jawabannya. The man who threw the rubbish into the river is my neighbor. Orang itu yang membuang sampah ke sungai adalah tetanggaku. The woman whom you greeted burned her domestic waste. Perempuan yang kamu salami, yang kamu sapa, membakar sampah rumah tangganya. Put the dried leaves into the container which is labeled with organic. Letakkan daun-daun kering ke wadah yang dilabeli dengan organik. This mountain is the best place where we can enjoy fresh air. Gunung ini adalah tempat terbaik di mana kita dapat menikmati udara segar. E. The organic waste which smells bad has been put outside. Sampah organik yang berbau busuk telah diletakkan di luar. Sudah tahu jawabannya?
Ya. Yang di rumah Bapak ulang lagi. Ininya nanya klausa kata sifat yang mana yang menerangkan tempat. The keyword is place. Kata kuncinya adalah place, tempat. Kalau ada kata yang menunjukkan tempat, apakah who, apakah whom, apakah which, apakah where, apakah which. Kamu bisa pikirkan yang mana yang menunjukkan tempat, yang menjelaskan tempat. Number 13. This is the landfill site, bla bla bla, all rubbish is damp. Ini salah ya, bukan damp ya, tapi dump, dumpet tulisannya. Ini adalah tempat pembuangan akhir, bla bla bla, semua sampah dibuang. Sudah tahu? Tahu. Apakah where, apakah whom, apakah why, apakah what, apakah who. Where artinya di mana, whom artinya siapa atau yang, why artinya mengapa, what artinya apa, who artinya siapa atau yang sebagai kata hubung. Number 14. Nah ini Bapak ubah soalnya. Soalnya menjadi seperti ini. A plate of bla 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 soto Lamongan. A plate of bla 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 soto Lamongan. The correct opinion adjective to fill in the blank is pendapat yang benar, pendapat kata sifat yang benar untuk dapat diisi di bagian yang kosong itu adalah pilihannya. Ini bisa Iya. Tapi kalau soalnya seperti ini ya, ini terlalu susah buat kalian. Jadi kalau soalnya seperti ini, a cup of hot coffee, ya kan? A cup of hot coffee. Ayo simak, yang pengen nilainya bagus. Apa artinya a cup of hot coffee? Secangkir atau segelas secangkir kopi panas. Dia minta kata sifat yang menunjukkan pendapat yang dapat diisikan ke bagian kosong itu ada bitter, pahit, ada delicious, artinya enak, ada black, artinya hitam, sweet, artinya manis, very, artinya sangat. Kalau very itu bukan kata sifat, berarti antara A, B, C, D itu semuanya kata sifat. Seandainya kamu mendapat soal seperti ini, jawaban yang mana di antara A sampai D yang paling benar? Delicious. Kenapa delicious? Alasannya apa? Karena kalau ini kan nggak adil ke sweet. Hah? Enggak. Salah-salah rasa. Ya. Gini, kenapa kok bitter bukan? Karena kalau kamu minum kopinya itu kalau terasa pahit, itu berarti fakta. Faktanya memang pahit. Kalau kamu minum manis, faktanya memang manis. Kalau hitam, dia pasti hitam. Semuanya kan fakta semua. Yang menunjukkan pendapat apa? Enak. Ada kopi kapal api menurut Bapak nggak enak, padahal sudah enak, sudah manis. Bapak lebih suka kopi yang kokoan biasa. Itu kan pendapat. Jadi kalau delicious itu murni pendapat. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah delicious. Question number 15. Mulai kurang suaranya. Which of the following is an adjective phrase? Kata-kata yang mana di bawah yang berikut adalah frase kata sifat. Apa artinya frase kata sifat? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Bapak udah jelasin, yakin. Bapak udah jelasin artinya frase. Apa frase itu? Ada. Kalau kamu nyatat pasti ada di catatan. Apa artinya frase? Hah? Boleh kumpulan kata atau kelompok kata. Jadi frase itu bisa terdiri dari dua kata. Tapi bisa nggak Pak kalau satu kata? Bisa aja. Tapi dianggap frase. Frase kata sifat. Di mana di sini yang murni kata sifat? Beautiful. Tapi soalnya di situ Bapak
edit sedikit, bukan hanya beautiful. Man, kata apa man? The man itu frase kata apa? Orang itu kata apa orang? Kata benda. Man itu kata benda. The man itu frase kata benda. In the corner kata keterangan tempat. For women frase kata benda. Beautiful kata sifat. Nah ini nice itu kata apa? Nice. Hah? Nice itu kata sifat. Organik sifat. Bin tempat sampah. Tapi yang dilihat bukan nice-nya, bukan organiknya, tetapi kata binnya, kata binnya. Binnya itu kata benda. Bukan itu. Jadi yang paling tepat adalah tidak. Question number 16 to 20. Ada yang tahu artinya obvious? Ayo jangan bobo. Obvious. Ojo, Wahyu, jangan tidur. Jangan lupa dengar. Wahyu tidur guys. Ayo jangan tidur. Dengerin jangan tidur. Bapak, oke. Hah? Izin. Tapi suratnya aja. Iya. Bantu Bapak, apa artinya obvious dari di HP-nya? Jelas. It is obvious, ini sangat jelas that air pollution, bahwa polusi udara is risky. Risky apa artinya? Bukan bahasa Arab ya. Risky itu beresiko. Dan oleh karena itu, and therefore give some effects, dan oleh karena itu memberikan beberapa efek. It absolutely affects human health. Ini benar-benar apa ini? Ini nih polusi udara. Polusi udara benar-benar mempengaruhi human health, mempengaruhi kesehatan manusia. Nitrogen and sulfur oxide, nitrogen dan sulfur oksida cause acid rain, menyebabkan hujan asam. And erode limestone building, dan merusak bangunan-bangunan kapur. Some particulates, beberapa partikel, small particulates, partikel kecil can cause respiratory problems, dapat menyebabkan permasalahan respiratori. Apa respiratori? Pernafasan. Genetic mutation, mutasi genetis, and cardiovascular diseases, dan penyakit-penyakit kardiovaskuler. Does air pollution affects the environment? Apakah polusi udara berdampak kepada lingkungan? The answer is yes. Jawabannya adalah iya. Carbon dioxide will contribute to the greenhouse effect. Karbon dioksida menyumbangkan efek rumah kaca and cause global warming, dan menyebabkan pemanasan global. While acid rain, sementara hujan asam from nitrogen and sulfur oxide will pollute waterways. Sementara hujan asam dari nitrogen dan sulfur oksida akan mencemari aliran air. Aerosols which have a strong absorbing effect, aerosol yang memiliki efek penyerapan yang kuat will also contribute to warming, juga dapat menyumbangkan kepada pemanasan. We all know that acid rain damages ecosystem. Kita semua tahu bahwa hujan asam
Damages. Masa main game nggak tahu damage? Apa damage? Nah, damage, Apa use damages? Mau? Jangan ngantuk tadi. Kau hampir Tarik di HP dulu, damage. Kerusakan merusak. Kita semua tahu bahwa kita semua tahu bahwa hujan asam merusak ekosistem. The consequences apa? The consequences. Konsekuensi apa konsekuensi? Kalau kamu datang terlambat, konsekuensinya dihukum Pak Budi. Dampak boleh, tapi lebih tepatnya apa? Hah? Sampai kepayanan ada dayak-dayak. Ayo, apa? Konsekuensinya akibat. Akibat dari pemanasan global seperti pencairan gunung es, forest fires, kebakaran hutan, and migration to polar regions, dan migrasi ke tempat yang lebih dingin. Apa migrasi? Ya, perpindahan, migrasi. Reduce habitat, mengurangi habitat, and shift, dan mengubah dinamika ekosistem. This all happen because of air pollution. Ini semua terjadi akibat polusi udara. Okay, the question is, the text is about, teks itu tentang what makes air pollution dangerous. Apa yang membuat polusi udara berbahaya? The relation between human and air pollution. Hubungan antara manusia dan polusi udara. The effects of air pollution, efek dari polusi udara. How human is affected by air pollution. Bagaimana manusia dipengaruhi oleh polusi udara. Why air pollution affects living creatures. Why air pollution affects living creatures. Mengapa polusi udara mempengaruhi makhluk hidup? Kira-kira yang mana? Ya. Number 17. The main idea of paragraph 1 is, ide utama dari paragraf 1 adalah, soal hots lagi, the human health. Ini yang benar adalah the human health is influenced by air pollution. Kurang isnya itu. Kesehatan manusia dipengaruhi oleh polusi udara. B. Human and air pollution, manusia dan polusi udara. C. How human protects health, bagaimana manusia melindungi kesehatan. D. How human is affected by air pollution, bagaimana manusia affected. Apa tadi? Dipengaruhi oleh polusi udara. The effects, efek dari polusi udara kepada manusia. Kira-kira bisik-bisik saja, pakai tangan. Nomor 17 jawabannya yang mana? Ada jawaban lain? Nomor 17. Ide utama dari paragraf 1. Angkat tangan. Yang Najwa. Ayo nomor 17. Tidak ada, saya tanya langsung yang manggil ya. Varias mil apa? Pelan. Oke. Benar. Hildan. Kok akepak? Kesehatan manusia, yang A ya, kesehatan manusia dipengaruhi oleh polusi udara. Yang B, manusia dan polusi udara. Yang C, bagaimana manusia melindungi kesehatan. Yang D, bagaimana manusia dipengaruhi oleh
polusi udara. Yang E, efek polusi udara bagi manusia. Dan jawab sembarang. Jawabannya apa? Hah? Farid. Benar kamu? Yang jauh dari mikrofon. Virus. Hah? Salah. Putri. Satu. Ilham. Menurut kamu, Ham? Kok nanya orang? Menurut kamu, Ham? Hah? Ya, sudah. Iya, yang jawabannya kamu yang benar. Itu lebih umum. Coba, cara untuk mengetahui ide pokok itu biasanya ya. Biasanya di awal kalimat atau di akhir kalimat. Kalau di awal kalimat dan akhir kalimat itu beda, maka gajah mau baca secara keseluruhan. Sudah nyata, sudah jelas polusi udara beresiko dan oleh karena itu memberikan beberapa efek. Nah, kata kuncinya itu berarti apa jawabannya Indira? Menurut kamu Indira? Hah? Ya. Sekarang nomor berapa? 18. What does the paragraph 2 tell about? Paragraf 2 itu membahas apa? A. Acid rain affects the environment. Hujan asam mempengaruhi lingkungan. Effects polusi udara terhadap lingkungan. C. Efek pemanasan global. D. Bagaimana hujan asam dan nitrogen mencemari udara. E. Hal-hal yang menyumbangkan pemanasan global. Menurut Anissa apa kira-kira? Iya, sudah. Jadi secara umum membahas itu yang paragraf 2. Paragraf 3 Bapak ubah soalnya. Nomor 19 Bapak ubah soalnya ke hal yang lebih mudah lagi. Lupa pada soalnya. Pokoknya ini agak susah, saya ubah ke lebih mudah. Oke, number 20. The best title for the text is, judul yang paling tepat untuk teks tersebut adalah apa? Ya. Artinya yang A ya, efek-efek dari polusi udara, yang B pemanasan global, yang C korelasi atau hubungan antara polusi udara dan pemanasan global, yang D proses dari polusi udara, yang E bagaimana polusi udara mempengaruhi pemanasan global. Jadi itu dulu pembahasan. Untuk yang halaman 49 ada sekitar 10 soal, ambil dari situ. Ini saya ngomong. Halaman 49 ada sekitar 10 soal, ambil dari situ. Yang mau kalian bang, pelajari semua. 23 44 akhir semua. 44 sama 49. Mudah-mudahan nilainya bagus. Amin. Oke ya, yang di rumah silakan dipelajari lagi. Mudah-mudahan Bapak doakan nilai pasnya bagus semua.